Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, yes. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Karena waktu ini di siang hari, tentunya saya lihat anak-anak banyak yang sudah ngantuk. Capek ya? Oke, tadi sudah makan? Nah, sekarang Bapak minta anak-anak berdiri semuanya. Yo, berdiri biar jangan ngantuk. Nah, gitu ya. Coba angkat tangannya. Angkat kedua tangannya setinggi mungkin. Setinggi mungkin angkat kedua tangannya. Tengok kanan. Yo, tengok kanan. Tengok kiri. Sudah tengok kiri semua. Tengok ke bawah dikit. Rasakan baunya bagaimana? Gimana baunya? Bau apa? Bau ketek kalian di jam siang ini sudah terasa tidak nyaman lagi. Satu kali tepuk pramuka. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian semua karena rupanya seperti ini ada yang tak hadir. Fahril Akbar, Hadir. Abdul Hadi, Takwa, Amalia Hasanah, Davis Amelia, Olivia Zalianti, Mazayal Jalila, Lailatul Masruro, Dwi, Intan. Udah masuk? Kemana Intan? Sakit. Ada surat? Ada.
teman kalian yang sedang sakit hari ini, Intan tidak bisa masuk. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera sehat dan bisa berkumpul lagi dengan kita untuk belajar bersama-sama. Anak-anak yang di kanan kirinya ada sampah, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah di luar. Yo, lihat kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada sampah, diambil. Itu depannya Amalia, ada tuh depannya Amalia, diambil, Lia. Aulia, depannya Aulia. Nah, dibuang keluar ya. Jadi budayakan kelas kita, kelas yang bersih. Karena kelas yang bersih itu adalah suatu bukti bahwasannya kita itu mentaati peraturan yang ada di sekolah ini. Dan itu juga bukti bahwasannya kita memegang teguh hadis an-nadzafatu. Bersih itu termasuk dari iman. Kalau kelasnya sudah bersih, sudah merasa nyaman, mari kita lanjutkan pembelajaran siang ini. Pada pertemuan yang kemarin kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Sholat berjamaah. Apa manfaat atau hikmah daripada sholat berjamaah itu? Mendapatkan pahala 27 kali. Kita harus tetap berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik itu di rumah, di musola ataupun di masjid. Sekarang hari ini kita akan mempelajari bab apa? Zikir dan doa sesudah sholat. Apa zikir itu? Nah, zikir itu adalah mengingat Allah. Kalau berdoa, memohon kepada Allah. Sebelum memulai pelajaran, mungkin ada yang ditanyakan oleh anak-anakku semuanya. Saya, Pak. Ya, silakan Takwa berdiri. Apakah ada tata cara berzikir? Apakah ada tata cara berzikir? Ayo, mungkin bisa bantu. Yang bisa bantu, ya siapa? Oh, Mbak Devis, silakan. Tata cara zikir ada 3, yaitu zikir perbuatan, hati, dan ucapan. Ada 3, zikir dengan hati, dengan perbuatan, dengan ucapan. Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Nah, kalau sudah tidak ada, tepuk tangan untuk Mbak Devis. Anak-anak, berzikir itu sangat penting. Wajib kita lakukan. Kenapa? Karena hikmah daripada berzikir atau manfaat daripada berzikir itu banyak sekali. Di antaranya yaitu akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun." Itu. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Selain diingat oleh Allah, berzikir juga mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Berzikir itu berarti melakukan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi banyak sekali hikmah dan manfaat daripada zikir itu, anak-anak. Ya, usahakan kita dimanapun berada selalu berzikir. Paling gampang berzikir dengan hati, itu paling gampang. Dimanapun kita berada, kita selalu berzikir. Bisa contoh kecil, menyebut nama
Allah di dalam hati. Baik itu kita sedang bersepeda atau kita sedang makan, itu nanti bagus ya, hasilnya bagus. Dzikir adalah, ada yang bisa memberi jawaban anak-anak? Siapa? Saya. Ayo silakan Fahril. Dzikir adalah mengingat Allah. Tepuk tangan untuk Ananda Fahril. Anak-anak, berzikir itu sangat penting, wajib kita lakukan. Kenapa? Karena hikmah daripada berzikir atau manfaat daripada berzikir itu banyak sekali. Di antaranya yaitu akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan membagi kelompok di kelas ini. Hari ini yang hadir berapa ya? 21. Berarti dibagi 4-4, nanti ada yang 5. Ya. Silakan kelompok ini membentuk 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kelompok. Silakan dibentuk 4 orang dalam satu kelompok. Sudah, langsung dibentuk kelompok dan diberi nama kelompoknya masing-masing. Sekarang saya minta nama kelompoknya itu bunga, ya. Bunga. Anak-anakku semuanya, setelah ini anak-anak perhatikan slide yang akan Bapak tampilkan di LCD ini, yaitu video pembelajaran, video sumber belajar tentang dzikir dan doa setelah sholat fardu. Silakan, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan saya harap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pembelajarannya, saya berharap juga kepada adik-adik supaya tetap semangat ya ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran daring.
Dan sebelum saya memulai pembelajarannya, saya menghimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya, khususnya pada mata pelajaran fikih, untuk membuka buku LKS dan buku paketnya masing-masing, yaitu buku LKS fikih dan buku paket fikihnya, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik juga bisa mencocokkan langsung di bukunya masing-masing. Dan selain itu juga saya menghimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya nanti untuk tidak men-skip videonya ya, supaya apa yang saya sampaikan bisa adik-adik terima keseluruhannya nanti. Kemudian memasuki ke pembahasan pada hari ini, kita belajar fikih, yaitu sudah memasuki ke bab yang keempat ya, yaitu dengan judul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan doa di sini. Nah, untuk pada hari ini, pada bab ini nanti kita akan membahas seputar zikir itu apa, kemudian doa-doanya juga seperti apa, dan untuk lebih lanjutnya mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi apa yang kalian ketahui tentang zikir? Ya, sebelum saya mulai pembelajarannya, saya ingin mengajak adik-adik untuk merenungkan sejenak dan memperhatikan apa yang saya sampaikan nanti. Jadi apa yang adik-adik ketahui tentang zikir itu, apakah dengan merenungkan saja atau dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita berserah diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun untuk sebelum memasuki pembahasannya yang lebih lanjut, perlu kita ketahui ya terkait dengan bab zikir ini atau bab 4 ini, yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu kita perlu ketahui mengenai kompetensi dasar dari bab 4 ini, yaitu yang pertama, mengamalkan zikir dan doa sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menjalankan perilaku santun dan optimis sebagai implementasi dari pemahaman tentang zikir dan doa setelah sholat. Kemudian yang ketiga, menganalisis keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Ya, saya harap dengan kompetensi dasar yang sudah saya sampaikan tadi, adik-adik setidaknya sudah mengetahui gambarannya ya, atau sudah bisa sedikit memprediksi apa yang kita pelajari di bab zikir dan doa ini. Dan langsung saja memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian zikir. Jadi zikir itu apa? Zikir itu berasal dari bahasa Arab yang bunyinya az-zikru, yang artinya sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah dengan menyebut dan memuji nama Allah. Itu adalah seputar pengertian zikir secara bahasanya. Kemudian kita lanjut lagi mengenai pengertian zikir secara istilah ya di sini ya. Jadi secara bahasa di sini, maksudnya di sini secara keseluruhannya atau secara istilahnya, zikir memiliki arti menyebut, mengingat atau berdoa. Dan kata zikir ini juga berarti memori atau pengajian. Dan dalam bahasa agama Islam, zikir ini didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Ya, seperti itu ya, itu adalah pengertian zikir secara bahasa dan secara istilahnya. Kurang lebihnya pengertian zikir adalah seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini masih pengertian zikir. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud saya di sini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini seperti apa? Ya, yang pertama yaitu bisa kalimat takbir atau Allahu Akbar di situ ya. Kemudian kalimat tahmid yaitu alhamdulillah, dan kalimat istighfar yaitu astaghfirullahaladzim.
Ketiga kalimat tersebut adalah salah satu atau termasuk contoh kalimat zikir yang dianjurkan dalam syariat Islam. Kemudian zikir dengan menyebut nama-nama Allah ini atau sifat-sifatnya, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kesimpulannya, ketika kita setelah melaksanakan sholat dan ketika melaksanakan zikir di situ, kita sudah banyak mendapatkan pahala ya, karena zikir ini atau menyebut kalimat thayyibah setelah melaksanakan sholat atau mungkin di situ di luar sholat, itu hukumnya adalah sunnah. Dan jika di sini sudah dihukumi sunnah, maka apabila kita mengerjakannya, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan pahala itu. Jadi cukup kita dengan berzikir setiap waktu, atau mungkin di situ lebih afdolnya setelah melaksanakan sholat, kita sudah bisa mendapatkan pahala. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adab dan cara berzikir. Jadi caranya seperti apa? Di sini ada kutipan sedikit, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memperhatikan adab-adab yang baik. Dan adab-adab yang baik ini ketika berzikir itu disebut dengan istilah tadarru ya, atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun adab-adab berzikir adalah sebagai berikut. Nah, jadi disimak terus pembahasannya supaya adik-adik tidak tertinggal sedikit pun tentang pembahasan pada hari ini. Jadi adab dan tata cara berzikir itu yang pertama, adab-adabnya bersikap tadarru ya, seperti tadi yang saya sampaikan, atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersikap tawadu atau merendah hati kepada, maksud saya di sini bersikap tawadu atau merendahkan hati dengan dipenuhi kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dilakukan dengan perasaan khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang di sini yang keempat, dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sirri atau pelan-pelan. Kemudian yang terakhir yaitu penuh kekhusyuan agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah beberapa adab ya di sini ya, bukan adab melaksanakan zikir atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara berzikir. Cara berzikir di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama zikir dengan hati, dan ini bisa dilantunkan ya di dalam hati, kita bisa mengangan-angan ya, atau berzikir dalam hati di situ. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan atau lisan. Nah, ini tata caranya adalah mengucapkannya ya, seperti ketika kita ingin berzikir dengan lisan dengan astaghfirullah atau istighfar, maka kita harus melantunkan lafadz astaghfirullah tersebut. Dan yang ketiga di sini zikir dengan perbuatan. Dan pengertiannya zikir dengan perbuatan di sini adalah kita melaksanakan atau menjalankan perintah-perintah Allah ya. Nah, itu adalah termasuk perbuatan berzikir yang diterapkan dengan perbuatan. Maksud saya di sini zikir yang dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada lafadz zikir sesudah sholat ya. Jadi apa saja lafadz-lafadznya, yaitu yang pertama kita membaca Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dilanjut dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian dilanjut dengan lafadz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjut lagi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Dan selanjutnya kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dan setelah lafaz tersebut dilantunkan, kita susul dengan lafaz Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan disusul dengan ayat kursinya di sini ya, yang bunyinya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selanjutnya disusul dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, itu adalah beberapa doa-doa setelah sholat ya, dan ini sifatnya kondisional ya, tidak harus seperti apa yang saya tampilkan tadi. Jadi tergantung di situ kebutuhan kita ya. Jadi apabila di situ kita menginginkan rezeki yang banyak ketika berdoa setelah sholat, ya kita menggunakan doa tersebut ya. Apabila di situ kita berhajat ingin dimudahkan segala urusannya, maka doanya juga sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Jadi sifatnya kondisional, tidak seperti maksud saya di sini bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pembahasan yang terakhir mengenai manfaat berzikir, yaitu yang pertama dapat menenteramkan hati, kemudian yang kedua dapat menimbulkan kesabaran, dan yang ketiga menambah pahala dan rasa kasih sayang kepada sesama, dan yang terakhir menimbulkan atau menciptakan sifat berhati-hati dalam diri kita masing-masing. Jadi itu adalah beberapa manfaat ya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa diterapkan ketika adik-adik nanti hidup di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, waktu sudah habis 5 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya Bapak minta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok Dahlia. Siapa? Dahlia. Ini. Jadi sampai diskusi tadi itu hasil diskusinya dipresentasikan kepada teman-temannya. Semuanya bisa melihat ke sini ke Aulia. Ada Amalia Hasanah. Silakan. Zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan atau kemuliaannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab atau tata cara berzikir ada 3 macam. Zikir dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Dahlia. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, mungkin. Ya, dari kelompok apa itu? Kelompok Melati. Kelompok Melati. Apa saja bacaan zikir? Apa saja? Bacaan zikir. Apa saja bacaan zikir? Kelompok Dahlia menjawab. Siapa? Oh iya, Mbak Lia lagi. Astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal kamali wal
wal ikram. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kelompok Dahlia. Kesimpulan dari materi kita siang hari ini itu banyak sekali. Di antaranya dzikir adalah tata cara berzikir. Apa bacaan dzikir? Yang terakhir, hikmah atau manfaat daripada dzikir adalah dengan berzikir kita bisa mendekatkan diri kita dengan siapa? Allah. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.